lagi, Kak. Iya, nggak terasa ya Cepat kaliannya. sekali. Happy Sukot ya. Happy Sukot, Kak. Happy Sukot kalian semuanya. Ngomong tentang Sukot nih. Ya, Sukot kenapa kan kita tinggal dalam pondok-pondok Betul rumah. sekali. Dan saat itu kita mengundang Tuhan hadir datang. Yes. Nah, hari ini juga kami mau ajak kalian semua untuk mengundang Tuhan datang ke rumahmu dan ke dalam hatimu. Kita mulai doa sama-sama ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kembali walaupun melalui online YouTube. Tapi kami percaya Tuhan hadir, Tuhan nyata dan menyertai setiap kami semua. Mari Tuhan Roh Kudus pimpin untuk ibadah pada hari ini. Dan kami mau memulai di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah yang percaya dan siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Kita puji Tuhan bersama Kak Wenda Kak Mary dan Kak Jimmy. Semua bangkit berdiri yuk, kita sama-sama mengundang Tuhan ke rumah kita. Jangan lupa itu Yesus digayungkan. datang ke dalam rumahku. Ikuti gerakan kami ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita coba pakai bahasa yang lain, Kak. Sama Kak. India. Bisa nggak ya? Nanti ada teks, kalian bisa ikuti ya. Ikuti juga gerakannya ya. Oke. Siap-siap. Ya, Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Ya, Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Sekali lagi. Ya, Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Ya, Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Akhirnya Kak Mary bisa bahasa India. Sama, Kak. Kak Wenda belajar dari Google. Tapi memuji Tuhan bisa dengan berbagai bahasa Betul ya. sekali, Kak. Kalau tadi kita sudah mengajak Tuhan Yesus masuk dalam rumah kita, sekarang waktunya Tuhan Yesus juga masuk di dalam Hati kita. Yuk Kak Jimmy. Kita bangkit berdiri ya. Ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku.
hati kita, kita harus siapkan hati kita lebih lagi nih. Ya, setuju. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Siap. Kita mau berdoa. Ayo kita semua ambil sikap berdoa yang benar. Kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami di kerajaan surga, kami berterima kasih atas kesempatan untuk memuji Engkau. Hari ini kami mau mengundang Tuhan datang ke dalam hati kami dan tinggal di dalam diri kami. Amin. Oleh karena itu Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Saat kami menerima firman-Mu, kami melakukan firman-Mu, Engkau pasti ada dan tinggal di dalam hati kami. Dan juga tolong berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach yang siap untuk mendengarkan firman, semua katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bersih belum ya? Mana lagi ya? Udah ada adik-adik ternyata. Oh iya sih, waktunya dengerin firman Tuhan ya. Kak Sari lagi asik bersih-bersih di rumah siang hari ini. Sebelumnya Kak Sari mau tanya nih, sambil Kak Sari bersih-bersih gini, Kak Sari mau tanya adik-adik apa kabarnya? Sehat semua ya? Sebentar, Kak Sari selesaikan dulu bersih-bersihnya. Oke, mari kita mulai. Siang hari ini udah lihat kan rumahnya Kak Sari bersih? Gimana sih keadaan rumah yang bersih itu? Dan Kak Sari mau kasih tunjuk nih bahwa di dunia ini banyak rumah yang bagus-bagus. Seperti ini gambarnya. Mulai dari rumah yang mewah, rumah yang besar, sampai ada rumah yang kecil juga. Tapi bagus-bagus semua kan? Nah, Kak Sari akan mengajak adik-adik untuk membicarakan, mengerti lebih lagi tentang satu rumah yang ada di dalam hidup kita yang kita bawa setiap hari. Apakah itu rumah kami, Kak? Bukan itu, tetapi rumah Tuhan, yaitu hati kita. Rumah Tuhan, hati kita yang kita bawa setiap hari. Kita kemana-mana, itu rumah Tuhan ikut bersama-sama dengan kita. Kita sama-sama buka yuk di dalam Matius 12. Matius 12 mulai dari ayat 43 sampai 45. Kita baca bersama-sama ya. Kak Sari akan pimpin mulai dari ayat 43. Matius 12 ayat 43 kita baca bersama-sama. Dan ketika roh najis keluar dari seseorang, ia melintas melalui tempat-tempat yang tandus sambil mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumahku, tempat aku telah keluar." Dan setelah tiba, dia mendapatinya tidak berisi, sudah disapu dan dihiasi. Kemudian dia pergi dan membawa bersamanya 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan setelah masuk, dia tinggal di sana. Dan keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian pula akan terjadi pada generasi yang jahat ini. Nah, kita telah membaca bagaimana ayat ini mengatakan bahwa ada sebuah rumah di mana si jahat itu sudah keluar. Karena apa? Rumah ini telah bersih, sudah disapu, sudah tidak ada lagi isinya. Isinya maksudnya itu tuh tidak ada lagi yang jahat di dalam rumah itu. Artinya
ketika hati kita meminta Tuhan Yeshua menjadi Tuhan atas rumah kita, itu kita minta ampun, itu artinya rumah kita dibersihkan. Nah, ketika kita minta Tuhan Yeshua menjadi Tuhan atas hidup kita, rumah kita tuh dibersihkan, hati kita dibersihkan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah rumah itu, hati kita itu sudah diisi oleh Tuhan atau belum? Apakah kita mempersilahkan Tuhan untuk menjadi tuan rumah di dalam hidup kita, atau kita hanya menjadikan Tuhan seperti pembantu yang kalau kita butuh kita panggil, kita suruh, habis itu setelah Tuhan mengerjakan yang kita minta, Tuhan kita suruh pergi, kita biarkan aja Tuhan seperti itu. Apakah seperti itu? Tidak, bukan seperti itu. Yang benar adalah supaya rumah itu tidak kedapatan kosong, kita jadikan Tuhan Yeshua itu bertahta di dalam hati kita. Sebab apa? Ketika rumah kita kosong dan tidak ada isinya, wah, lihat, roh jahat yang sudah keluar itu dia membawa 7 roh jahat lain. Kak Sari bacakan ya, di ayat 45. Kemudian dia pergi dan membawa bersamanya 7 roh jahat, 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan setelah masuk, ia tinggal di sana, dan keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Kak Sari punya gambarnya seperti ini. Lihat, orangnya kasihan sekali ya. Karena apa? Iblis sudah bertahta di dalam hatinya. Lihat teman-temannya di dalam hatinya itu. Ada 7 roh jahat lain juga yang mengisi hatinya. Hatinya menjadi gelap ya kan? Ngeri sekali loh. Oke adik-adik, kita kembali lagi. Demikianlah orang yang hatinya diisi atau dikuasai roh jahat. Kak Sari punya pertanyaan sih, sempat bicara sama guru-guru yang lain. Kak Sari bertanya gini, apakah ketika kita telah menerima Tuhan Yeshua, telah mengisi hati kita dengan Roh Kudus, apakah Roh Kudus pergi dari hidup kita? Jawabannya tidak. Seperti gambar yang sudah kita lihat tadi, bahwa Roh Kudus itu masih menunggu saatnya supaya kita meminta maaf, kita beres-beresan sama Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Dia itu kudus, tidak bisa ada dosa sedikit pun untuk dia. Dalam arti gini, kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, terus tiba-tiba kita berdosa, kita benci nih sama saudara kita benci sama koko atau cece kita, atau kalian punya adik yang menyebalkan, terus kalian benci sama adik kalian. Adikku ini sebel. Atau kalian mungkin melihat gara-gara adik kalian jadi dimarahin mama. Adikku ini loh, gara-gara dia aku jadi dimarahin mama. Terus kalian benci sama adiknya kalian. Kalian sakit hati, kalian kepahitan. Nah, itu adalah masa-masa di mana hati kita sedang dak-dik-duk. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang memperingatkan kita. Roh Kudus sedang berbisik di dalam hati kita, sedang mengatakan gini, ayo beresin, harus beres, jangan benci, harus beresin hatimu, maafkan, supaya Roh Kudus bisa menguasai hati kita. Seperti gambar ini nih, kalau Roh Kudus sudah menguasai hati kita, ada firman Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan bertahta di dalam hati kita. Lihat gambarnya, hatinya jadi terang. Yang jahat-jahat itu tuh pergi, yang jahat-jahat itu tuh menyingkir. Nah,
dan keadaan kita tidak lagi menjadi lebih buruk. Gitu adik-adik. Siang hari ini, ayo yuk, karena Tuhan udah mau datang nih, kita sama-sama yuk. Kalau seandainya ada sebel sedikit atau ada benci sedikit, ayo segera beresin yuk sama Tuhan. Atau mungkin adik-adik ada bikin salah dan harus ngaku ke papa atau ke mama. Minta kekuatan Roh Kudus, minta Tuhan, aku mau ngaku kalau aku salah, supaya apa? Supaya aku nggak mau Roh Kudus tuh pergi dari hidupku. Minta kekuatan dari Tuhan dan segera akui ke papa dan ke mama. Oke, jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari, saat teduh setiap hari, dan berdoa setiap hari. Supaya apa? Supaya Roh Kudus betah tinggal di dalam hati kita. Demikian firman Tuhan siang hari ini, dan kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, meteraikan firman Tuhan yang sudah Kak Sari bagikan siang hari ini. Kiranya adik-adik yang mendengarkan bisa mengerti dan melakukannya untuk membereskan hati, menjadi rumah bagi Tuhan, menjadi tempat Roh Kudus memimpin hidup adik-adik. Dan kami percaya ketika hidup yang dipimpin oleh Tuhan itu menjadi hidup yang berbuah-buah. Jagai, ingatkan selalu adik-adik supaya rumahnya jangan sampai kosong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa yang di surga. Haleluya, amin. Semangat adik-adik, sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Bye-bye. Hai semuanya, ketemu lagi sama Kak Diana di sini. Hari ini kita mau bikin kreativitas sesuai sama cerita tadi yang Kak Sari bawain tentang hati yang kosong yang digambarkan seperti rumah. Kita hari ini mau bikin rumah. Yuk kita siapin alat dan bahannya. Yang pertama ada buffalo putih. Kalian boleh pakai warna apa aja. Dibagi dua jadi seperti ini ya. Aslinya kan panjang. Terus kalian bagi dua, kalian gunting. Terus sama satu kertas lipat. Terserah kalian mau warna apa aja. Udah disiapin semuanya. Alatnya ada gunting, spidol, sama lem. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, ambil kertas buffalo. Kita mau gulung seperti ini. Terus kita lem di pinggirnya sini. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak ya. Nah, kita gulung seperti ini. Terus kita tunggu kering sambil kita tekan-tekan seperti ini. Biar cepat kering sama terus nempel. Nah, kan ini kan tinggi-tinggi. Kalau kalian mau bikin yang lebih pendek, kalian bisa potong. Ini kakak potong ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita mau bikin jendelanya. Kalian bebas mau bikin jendela seperti apa, mau kosong atau dilubangi atau yang bisa dibuka tutup seperti ini. Nah, kakak contohin yang dibuka tutup ya. Yang pertama, ini bagian kita tempel tadi lemnya itu ditaruh belakang. Jadi yang depan yang nggak ada apa-apa, terus kita agak tekuk, tapi jangan sampai nekuk ya. Kita tekuk seperti ini sedikit aja. Terus kita bikin potong kecil aja. Ini terus kalian jangan sampai salah motong ya. Yang dipotong itu yang tengah, bukan yang kiri sama kanan, karena kita mau bikin jendelanya bisa membuka. Kita potong di tengah. Jadi, nah kita lipat seperti ini supaya seperti jendela. Nah, udah jadi bagian bawahnya. Sekarang kita capcus ke atapnya. Nah, ambil kertas lipat kalian, terus kalian lipat jadi dua, terus
kalian gambar. Nah, gambarnya seperti ini ya. Yang pertama, yang bagian atas kita lipat seperti bentuk segitiga. Biar apa? Biar kita nggak gambar-gambar lagi, biar langsung gunting di polanya ini. Terus yang bagian bawah kita mau bikin seperti seperempat lingkaran. Nah, terus kita gunting ya, atas sama bawahnya. Ingat, yang atas yang segitiga, yang bawah yang seperempat lingkaran. Yuk kita gunting. Terus yang atas yang segitiga ya. Nah, dilihat jadinya harus seperti ini ya. Terus kita mau lipat ini supaya bentuknya seperti kerucut. Kerucut itu seperti ini ya. Pertama kita lipat dulu, kita gulung. Setelah kita sudah menemukan gulungannya, kita lem di bagian ujungnya ya. Ingat yang atas harus lancip. Tuh, jadi seperti ini. Terus kita tunggu sambil kita tekan-tekan biar dia cepet kering. Nah, setelah ini terus kita potong ini sesuai sama polanya di atas. Oke, jadi seperti ini. Terus kita taruh di sini. Nah, tapi sebelum itu kita lem dulu ya bagian ujung-ujungnya sini. Jangan terlalu banyak. Terus kita lem atapnya. Nah, setelah udah kita bisa tempel di perumahan kita. Tempelnya bagian ujung-ujungnya juga ya, jangan terlalu banyak. Tempel. Nah, terus sambil kita tunggu kering ya. Bisa ditiup juga biar cepat kering atau dikipas-kipas. Nah, setelah udah, kita bisa tuliskan ayat hafalan di depan sini. Ingat, ayat hafalannya ada di Amsal 4 ayat 23. Kita bisa tulis. Nah, jadi deh ada ayat hafalannya. Jangan lupa dibikin ya. Nanti minggu depan waktu ditanyain sama kakak-kakak di Zoom, kalian bisa tunjukin ini. See you, selamat mengerjakan. Nah, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Adik-adik sudah siap? Alkitabnya dibuka di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kak Petris ulangi ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Adik-adik jangan lupa dihafalin ya. Nanti kalau ditanya di Zoom, kalian bisa jawab dan bisa hafal. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik hari ini, siang hari ini kalian telah mengikuti ibadah LICC online?
bahagia, sukacita. Dan sekarang waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita, karena setelah ini kita akan masuk ke Zoom di kelas masing-masing. Oke, kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, terima kasih karena Bapa telah memberikan kami kesempatan untuk duduk manis. Kami telah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami telah berkreativitas, kami juga ada menghafal ayat hafalan. Kami percaya meskipun kami di rumah, apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan siang hari ini kami mau mulai untuk Zoom nanti dengan kakak-kakak di kelas kami masing-masing. Tuhan yang berkati juga ya. Dan untuk kami yang sudah selesai memuji dan menyembah-Mu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan lebih lagi. Kiranya minggu depan kami bisa lebih lagi semangat. Sebelum kami akhiri untuk ibadah LICC online, kami berdoa kiranya Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yeshua kami menerima berkat daripada Bapa. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan Yeshua telah bertahta di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di LICC online selanjutnya. Tuhan memberkati. Salam sehat.